Halo semuanya, kembali lagi di channel Zuhal Spastio. Jadi kali ini saya lagi ada di booth Honda IMS 2025. Dan kali ini di belakang saya sudah ada New Honda Vario 2025 tipe tertinggi, yaitu CBS ISS warna matte blue yang sudah terpasang full aksesoris teman-teman. Jadi tampilannya terkesan makin mewah dan makin elegan. Penasaran seperti apa detailnya? Yuk langsung saja kita bahas. Oke, ini dia teman-teman, New Honda Vario 125 2025 warna matte blue tipe CBS ISS atau tipe tertinggi yang sudah terpasang full aksesoris resmi dari Honda. Motornya di display di booth Honda IMS 2025. Yuk kita lihat detailnya ya. Yang pertama dari bagian depan. Jadi di bagian batok kepalanya di sini sudah terpasang visor teman-teman. Ini visor aksesoris resmi dari Honda atau HGA ya. Jadi warnanya ini hitam, glossy seperti ini dengan balutan striping warna putih di bagian tengahnya. Desainnya juga sporty, jadi mengikuti desain daripada batok kepalanya ya. Terdapat beberapa lekukan, kemudian di bagian atasnya dia melengkung seperti ini. Ada tulisan Vario di bagian sampingnya, timbul seperti ini. Kemudian di bagian batok kepalanya di sini menggunakan paduan dua warna. Jadi batok utamanya menggunakan warna hitam doff dipadukan dengan biru di bagian tengahnya teman-teman. Di bagian handle rem kanan kiri dicat menggunakan warna hitam. Tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian handle rem sisi sebelah kiri atau rem belakang. Nah, tampilan di bagian spionnya ini juga sporty dan terkesan cakep banget ya. Nah, tampilan fullnya dari bagian batok kepalanya seperti ini ketika sudah terpasang visor aksesoris resmi dari Honda. Tampilannya makin cakep, terlihat makin sporty. Nah, lanjut ke bagian bodi depan. Untuk dasinya di sini menggunakan warna hitam doff dipadukan dengan warna biru. Birunya juga doff ya di bagian bodi depannya. Jadi matte blue dan birunya ini gelap teman-teman. Polos, sama sekali tidak ada balutan striping. Kemudian ada tambahan aksesoris garnish lagi di bagian kanan kirinya. Jadi ditempel, posisinya berada di atas DRL-nya menggunakan warna smoke dengan beberapa motif garis-garis di bagian ujungnya. Nah, di bagian atas ini ada DRL, kanan kiri desainnya memanjang dengan posisi sen di bagian ujungnya. Sudah LED juga dengan beberapa motif bintik-bintik di bagian mikanya. Kemudian ada tambahan DRL 5 titik lagi di bagian atasnya yang juga menambah kesannya semakin terlihat mewah ya. Nah, lanjut di bagian bodi samping. Untuk bodi sampingnya di sini juga full menggunakan warna matte blue. Ada striping tulisan Honda warna putih, sisanya polos. Ada tumpukan layer ya. Jadi di bagian sampingnya menggunakan warna hitam seperti ini. Hitamnya doff, plastik kasar. Bagian tengah di sini juga full biru, sedangkan di bagian tengah hingga ke bagian bawah ini dipadukan dengan bahan plastik kasar warna hitam, polos seperti ini. Kemudian di bagian pencahayaan sudah LED dengan desain yang terpisah antara bagian kiri dan kanannya. Jadi seperti mata, pemisahnya menggunakan bahan plastik kasar warna hitam. Untuk fendernya di sini juga full menggunakan warna biru teman-teman. Untuk birunya biru doff ya, biru doff dan birunya tua. Jadi matte blue seperti itu. Kemudian untuk suspensi depannya di sini teleskopik, dicat juga menggunakan warna hitam. Pengereman depan sudah disc brake dengan disc tipe wave, jadi ada lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Tokiko 1 piston. Velgnya menggunakan 5 palang dengan desain lubang di bagian tengahnya, dicat menggunakan warna coklat khusus di CBS ISS ini. Ban depan menggunakan ukuran 90/30, ringnya 14, tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Untuk merek yang digunakan di sini IRC teman-teman. Nah, suspensi depan menggunakan merek Showa ya. Ini dia untuk mereknya, ada di bagian dalam area suspensinya. Untuk dek depannya di sini full plastik kasar hitam, sama sekali tidak ada kisi-kisi di bagian kiri ataupun di bagian kanannya. Nah, full tampilan dari bagian depannya kurang lebih seperti ini. Jadi tampilannya terkesan makin sporty dan makin cakep ya. Ketika Vario 125 CBS ISS sudah terpasang visor dan garnish di bagian depannya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kokpitnya. Di bagian speedometernya sudah full digital dengan tampilan yang kotak memanjang. Di bagian atas terdapat beberapa indikator seperti sen kanan kiri, keyless, lampu jarak jauh, engine check, temperatur, kemudian ISS, ada indikator aki juga. Di bagian bawah ada 2 tombol select dan set yang berfungsi untuk mengatur menu yang ada di bagian speedometernya. Untuk batok di bagian belakang di sini plastik kasar hitam dengan logo Honda 3D di bagian tengah. Kemudian di bagian kanan kirinya di sini menggunakan warna biru yang menyatu dengan bagian batok depannya. Tombol-tombol di bagian stang di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak dekat, ada klakson dan sen. Sedangkan di sebelah kanan di sini ada ISS dan starter, namun belum tersedia hazard ya.
Tampilan hand gripnya khas Honda dengan jalu yang simple di bagian ujungnya. Di bagian dashboardnya, untuk area atasnya full plastik kasar teman-teman. Di sebelah kiri ada laci penyimpanan tertutup yang di dalamnya adalah power charging atau power outlet ya. Sudah tipe USB, ini dia, dan cukup dalam. Jadi ketika kalian pingin ngecas, bisa kalian masukkan HP-nya ke dalam, kemudian kalian tutup. Ini waterproof, jadi aman ya. Ketika terkena cipratan air atau pas kalian riding hujan, itu aman banget ngecas teman-teman. Di sebelah kanan untuk keamanan sudah smart key atau keyless. Keamanannya mengandalkan kunci stang, kemudian ada alarm dan insert bag. Ada seat opener di sebelah kanan dan ada cover kunci darurat di sisi sebelah kanannya lagi. Di bagian sebelah kanan juga tidak lupa ada laci penyimpanan terbuka. Namun di sini tidak terlalu dalam ya. Kemudian di area tengahnya di sini terdapat hook atau gantungan barang yang sangat simpel. Nah, di bagian tengah sini teman-teman menggunakan bahan plastik halus hitam doff, sedangkan sisanya di bagian tengah ke bawah dipadukan dengan full plastik kasar warna hitam. Nah, di sini sudah terpasang karpet atau panel stapler. Ini juga aksesoris resmi dari Honda ya, atau HGA, Honda Genuine Accessories, dengan warna dasar hitam dipadukan dengan beberapa motif seperti sarang lebah warna abu-abu di bagian kiri, kanan, dan bagian tengah. Bertuliskan Vario warna putih di bagian tengahnya. Kemudian di bagian dek belakangnya, di sini juga full menggunakan warna hitam plastik kasar dengan motif bintik-bintik. Nah, seperti ini bertuliskan PGM FI Fuel Injection. Di bagian bawahnya full plastik kasar hingga ke bagian belakang. Nah, step belakangnya sayang sekali masih menggunakan model pipa dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Jadi belum model klik ya, aluminium belum. Ini masih menggunakan bahan besi. Nah, bodi di bagian belakangnya di sini full menggunakan warna matte blue teman-teman. Nah, matte blue bertuliskan Vario warna emas seperti ini atau warna gold, sisanya full polos. Jadi sama sekali tidak ada balutan stripping. Dek di bagian bawahnya sini full plastik kasar hitam. Stop lampnya sudah LED dibalut dengan mika berwarna merah. Fendernya model gantung ya. Untuk penghubungnya menggunakan bahan plat seperti ini warna silver. Ada sayap penahan lumpur juga di bagian kanan dan kirinya. Ada lampu penerangan plat nomor dengan desain yang nongol keluar. Kemudian ada sen kanan kiri sudah LED. Ini menggunakan fender gantung yang posisi sennya ada di bagian fender. Kemudian untuk fendernya cukup panjang namun tidak terlalu lebar ya. Ada stripping tulisan Honda, ada mata kucing, kemudian ada motif bintik-bintik di bagian kanan dan kirinya. Nah, tampilan di bagian stop lampnya kurang lebih seperti ini. Nah, lanjut untuk bagian behel belakang, di sini dicat menggunakan warna hitam doff, yang behelnya ini seolah menyatu dengan bodinya. Nah, jadi nyambung ya, seperti ini. Nyambung antara plastik dan besinya. Nah, ini desainnya atau konsepnya dia nyambung seperti ini. Kemudian untuk joknya sendiri di sini full hitam dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya, tapi tidak ada pemanis jahitan. Di dalamnya ada bagasi dengan kapasitas 18 liter, bisa masuk helm half face, tapi untuk full face tidak bisa masuk ya. Tangkinya di 5,5 liter, cukup besar untuk sekelas motor matic 125 cc. Kemudian di bagian mesin, nah di sektor mesin motor ini menggunakan mesin injeksi 125 cc SOHC berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas mesin di 0,8 liter, sudah ESP ya, tapi belum ESP Plus. Nah, di bagian cover CVT-nya full hitam, bagian belakang ini besi bertuliskan Honda, sedangkan di bagian depan ini dibalut dengan cover plastik. Untuk bagian filter udaranya ada emblem ESP, sisanya polos. Untuk rangkanya, Vario 125 ini satu-satunya motor matic Honda yang masih mempertahankan rangka dengan posisi engine mounting di bawah. Jadi rangkanya ini masih tubular ya. Rangkanya masih pipa, belum menggunakan rangka ISAF. Sedangkan yang lain seperti Vario 160, kemudian Stylo 160, Honda Beat, Honda Scoopy, Genio, itu sudah rangka ISAF. Jadi hanya Vario ini yang menggunakan rangka pipa dengan PCX dan EDV ya, yang juga masih menggunakan rangka pipa. Sisanya ISAF semua. Jadi ini matic Honda yang cc-nya kecil, satu-satunya yang masih menggunakan rangka pipa, belum ISAF. Kemudian di bagian suspensi belakang, di sini single shock, belum shock tabung, tidak tersedia adjuster. Pengereman belakang sayang sekali memang masih tromol hingga tahun 2025 ini. Velg belakangnya desain 5 palang, lubang di bagian tengah dicat menggunakan warna coklat. Ban belakang IRC ya, dengan ukuran ban belakang 100/80, ringnya 14 sudah tubeless. Nah, sekarang kita beralih ke sisi sebelah kanannya. Tampilannya di sisi sebelah kanan seperti ini. Nah, di bagian cover radiator di sini sudah terpasang garnish juga teman-teman. Ini juga aksesoris resmi dari Honda, warna chrome, ada logo V, identitas dari Vario.
Jadi untuk covernya sendiri ini masih standar ya, hanya ditempel garnish seperti ini. Ini masih cover bawaan. Kemudian di bagian knalpot desainnya naik ke atas, ada end cap di bagian ujung warna silver. Dan di sini juga terdapat garnish. Ini juga aksesoris resmi dari Honda. Jadi dia desainnya nempel seperti ini, warna chrome dan ada logo V. Sisanya full plastik kasar seperti ini ya. Nah ini dia. Kemudian di bagian armnya di sini menggunakan warna silver. Di area kolong ada hager namun tidak terlalu panjang teman-teman. Jadi hagernya pendek ya. Nah di depan hagernya ini terdapat penampung air radiator cadangan atau reservoir ya. Nah ini dia terlihat ya untuk minimum dan maksimumnya. Kemudian ada karet penahan lumpur yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan kotoran, lumpur ataupun kerikil ya ketika kalian melewati jalanan yang becek atau berpasir teman-teman. Nah, tampilan di bagian bodi belakang seperti ini. Jadi ini warnanya bener-bener terkesan elegan dan mewah. Simple matte blue, polos, hanya ada emblem tulisan Vario warna emas. Jadi menurut kalian gimana nih? Honda Vario 2025 warna matte blue yang sudah terpasang full aksesoris resmi dari Honda ini. Tampilannya makin cakep, terkesan makin mewah, sporty dan elegan ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Gimana menurut kalian seputar motor ini?